Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial ataupun tentang berbagai pembahasan tentang dunia ilmu hikmah. Nah, namun pada konten atau video kali ini yang akan saya bahas adalah salah satu dari pertanyaan subscriber yang bertanya lewat komentar tentang pembahasan beberapa media-media yang tersedia di lapak saya di toko Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Ada yang bertanya, Ki tolong bahas tentang kapsul wadah batin. Ada juga yang bertanya suruh membahas tentang kapsul raja goib dan lain sebagainya. Ya intinya saya disuruh untuk membahas tentang produk yang ada di toko online saya gitu ya. Nah jadi saya akan membahas tentang video yang ada di Shopee ya. Saya akan membahas tentang produk yang ada di Shopee. Nah, ini sudah saya buka aplikasi Shopee-nya. Yang akan saya bahas ini yang mana dulu ya? Satu-satu aja dulu kali. Ini kan yang paling atas ini ada liontin botol semua, terus minyak hitam, ageman keris semar. Nah kita bahas yang paling atas dulu kali. Nah ini ada keris semar berkhodam ya. Nah, kita akan bahas yang ini dulu saja. Nah sedulur, untuk sedulur yang misalnya bertanya tentang media yang saya bikin, yang saya maharkan lewat Shopee, Tokopedia, dan Lazada, sebenarnya semuanya sama saja, semuanya juga hasil buatan saya. Dan untuk yang ageman keris semar ini memang kebanyakan yang bertanya itu, Ki Bagus apakah keris semar ini keris semar hasil penarikan atau hasil isian gitu. Kebanyakan yang bertanyanya seperti itu. Ada yang bertanya apakah ini kerisnya alami atau buatan gitu kan. Banyak yang bertanya seperti itu. Pertanyaan tersebut itu ada yang lewat WhatsApp langsung sebelum dia memahari. Ada juga yang bertanya langsung di chat di Shopee-nya langsung, di aplikasi Tokopedia atau Lazada-nya langsung, ada yang seperti itu. Nah, jadi yang akan saya jawab ini adalah keris semar yang saya maharkan di Shopee tersebut itu bukanlah keris semar yang didapatkan dari penarikan gitu ya, bukan didapatkan dari penarikan. Lalu apakah keris semar itu palsu atau asli gitu kan? Nah kalau untuk hal ini sedulur, memang kalau untuk keris semar itu memang semuanya tidak ada yang palsu, semuanya pokoknya intinya keris yang misalnya bergambarkan atau berbentuk semar yaitu keris semar gitu kan. Jadi nggak ada istilah keris semar yang palsu atau keris semar yang asli. Intinya keris yang berbentuk semar maka itu keris semar gitu kan. Cuma yang membedakan mungkin dari pertanyaan sedulur itu, keris semar ini hasil dari pengisian atau hasil dari penarikan, mungkin seperti itu. Nah jadi kalau keris semar yang saya buat ini yang ada di toko-toko saya ini bukanlah keris penarikan, tapi dia ini adalah keris hasil pengisian begitu. Nah ini kebetulan barangnya stoknya lagi banyak. Nah, ini saya tunjukkan sekalian ya. Nih, ada banyak ya. Ini keris semar yang hasil pengisian. Nah, kenapa kok saya mengeluarkan keris semar mesem ya di Shopee? Karena sedulur sebenarnya saya malas untuk mengeluarkan media berupa keris, berupa
seperti halnya pusaka ya, ini kita bilang saja pusaka. Nah, sebenarnya saya sempat malas juga karena media yang berbentuk pusaka ini kan ada banyak, ada yang berupa keris semar, ada yang berupa keris combong, ada yang berupa kujang yang kecil itu kan ada. Nah, sebenarnya agak malas juga karena itu kan namanya pusaka yang intinya sih buat koleksi ya. Nah, karena banyaknya permintaan dari beberapa sedulur yang ingin diisikan keris semarnya, makanya saya buatlah media seperti ini. Dan di sisi lain juga ternyata setelah saya lihat dari beberapa toko di Shopee, Tokopedia dan Lazada, ini mohon maaf bukan saya bermaksud menyinggung toko-toko lain ya. Intinya setelah ditelusuri, setelah dilihat ternyata banyak keris-keris semar yang di situ tertulisnya keris semar hasil pengisian dan penarikan, ternyata itu bukanlah keris pengisian atau penarikan, melainkan hanya sekedar benda kosongan, sedulur. Jadi apapun yang dia tulis di iklannya, misalnya hasil penarikan, ternyata rata-rata kebanyakan itu bukan hasil penarikan. Jadi ya mungkin hanya sekedar inilah ya, iklan belaka lah gitu. Jadi saya khawatir karena banyak orang yang tertipu, makanya saya mengeluarkan juga produk keris semar seperti ini gitu. Jadi untuk meminimalisir sedulur-sedulur yang tertipu oleh toko-toko yang mengatasnamakan keris semar penarikan atau pengisian, padahal hanya benda kosong saja. Sebenarnya untuk media keris semar ini sedulur banyak di toko Shopee, Lazada, Tokopedia juga banyak sekali. Keris seperti ini biasanya dijual dengan harga kisaran antara 10.000 sampai 20.000. Nah, hanya saja yang harga segitu itu adalah keris kosongnya. Itu keris kosongnya. Jadi ya kita membeli keris dengan harga segitu, dengan mahar segitu ya sekedar koleksi saja. Jadi nggak ada khasiat apapun, jangan berharap khasiat apapun karena tidak ada isinya sama sekali. Nah, kenapa kok keris yang ini bisa mahal ya? Karena itu sudah ditirakati, sudah dipuasai. Ini kemarin itu dipuasai seminggu kalau nggak salah. Ini sudah dipuasai juga, dan nanti sedulur itu saat memahari keris ini bukan hanya sekedar dikasih bendanya aja, enggak. Bukan hanya sekedar dikasih bendanya, tapi dikasih juga minyak untuk merawatnya, dan juga dikasih juga tata cara untuk penggunaannya, untuk pelet jarak dekat, untuk pelet jarak jauh, dan tata cara perawatannya juga dikasih tahu begitu. Nah, terus nanti gimana Ki Bagus kalau misalnya minyaknya sudah habis misalnya kan. Nah, nanti kalau minyak yang saya berikan itu sudah habis, sedulur bisa menggunakan minyak misik putih yang bisa dibeli di toko-toko parfum terdekat ya. Kalau misalnya sedulur ingin memesan sekalian, di toko saya juga di Shopee juga ada itu. Saya juga menjual berbagai jenis minyak atau parfum bibit, termasuk misik hitam, misik putih, terus kemudian misik kobra, kasturi kijang, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk perawatan keris semar ini dia itu menggunakan minyak misik putih yang dioleskan sekitar 1 bulan sekali, atau bila lebih bagus kalau kita mau agar hasilnya maksimal, energinya itu selalu terjaga, kita gunakan minyak tersebut kita oleskan setiap seminggu sekali, yaitu bertepatan pada malam Jumat. Ini ada dua waktu ya. Yang pertama di malam Jumat, dan yang kedua itu di malam kelahiran kita. Misalnya kita lahir hari Rabu, berarti malam Rabunya kita olesi minyak. Itu kita cukup pilih salah satu saja, sedulur. Misalnya kita mau pilih malam Jumat saja atau di malam kelahiran saja gitu. Nah, itu untuk tata cara perawatan keris semar. Untuk minyaknya juga per botol itu insya Allah sangat terjangkau, tidak sampai 50.000 per botol, dan itu juga awet, sedulur. Kalau kita hanya mengoleskan sekitar sebulan sekali, itu bisa sampai setahun lebih ya, bisa sampai setahun lebih. Tapi kalau untuk digunakan tiap minggu, berarti satu bulan itu kan 4 kali oles. Ya sekiranya bisa sekitar 3 bulan lah gitu ya, untuk satu botol. Nah, jadi begitu, karena banyaknya
penipuan ya, kalau menurut saya penipuan. Banyak yang mengatasnamakan media yang dia bikin itu adalah keris semar penarikan, bahkan dia itu berani mengatakan bahwa keris semar ini berhodam gitu kan. Padahal setelah dilihat, karena banyak yang bertanya, Ki Bagus sebenarnya toko ini toko yang jujur nggak sih? Setelah dilihat ternyata kosong, nggak ada isinya, hanya sekedar benda kosong yang dimaharkan. Kalau menurut saya itu apa ya istilahnya, pembodohan lah saudara. Itu kalau menurut saya pembodohan. Kita sudah mengeluarkan mahar gitu kan. Ya sebenarnya meskipun mahar yang mereka tawarkan itu sangat murah, ya mungkin karena dengan mahar yang murah itu banyak sedulur-sedulur yang tertipu juga ya, karena dengan mahar yang murah itu sedulur. Jadi jangan sampai terkecoh dengan mahar yang murah. Jadi carilah yang berkualitas. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk konten kita kali ini, untuk pembahasan tentang keris semar buatan padepokan saya, yang sebenarnya ini bukan isian ya, bukan penarikan, tapi keris yang saya buat ini adalah keris isian, begitu. Jadi saya di sini hanya sekedar pembahasan, dan di sini tidak ada apa ya istilahnya ya, pembodohan. Saya benar-benar jujur, ini bukan keris penarikan tapi keris pengisian, begitu. Tapi meskipun pengisian, untuk keris ini memang proses pengisiannya lumayan ribet saudara, karena memang untuk pengisiannya itu bukan hanya sekedar diwirid, bukan hanya sekedar duduk sila wirid ditiupin, enggak. Butuh proses yang sangat panjang, mulai dari siangnya harus berpuasa selama seminggu, terus kemudian ada beberapa ilmu semar yang harus dibacakan, dan untuk proses pengisiannya pun itu harus dibagi menjadi 2 waktu. Yang pertama itu malam hari, tengah malam, terus ada 1 waktu lagi gitu. Jadi 1 hari itu diritualkannya 2 kali sedulur dalam 1 minggu itu. Nah, nanti sedulur tidak perlu puasa lagi, nanti sedulur cukup siap pakai aja. Cukup siap pakai, siap diselaraskan, dan penyelarasannya pun nggak butuh waktu lama, cuma 5-10 menit saja. Mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Bagus Purwas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.